Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal hambanya. Dia memerintahkan hambanya untuk beramal, tak lain agar ia mengakui bahwa dirinya lemah dan selalu membutuhkan pertolongan. Pengakuan macam ini sangatlah penting. Dikisahkan bahwa ada dua ruh disiksa di neraka. Allah kemudian memerintahkan agar keduanya dikeluarkan. Setelah keluar, Allah bertanya kepada mereka, "Apakah yang menyebabkan kalian masuk neraka?" "Nafsu kami," jawab mereka. "Bukankah telah kularang kalian bermaksiat kepadaku? Bukankah aku telah mengutus rasul-rasulku dengan bukti-bukti nyata? Dan bukankah telah kukatakan lewat lisan para ulama bahwa siapa saja yang taat akan memperoleh surga, istana, wildan dan bidadari, sedang orang yang bermaksiat akan tinggal di neraka bersama Qarun, Fir'aun dan Hamam." "Benar, tapi kami tidak taat dan selalu bermaksiat kepadamu. Kembalilah kalian ke neraka dan rasakanlah siksaku," perintah Allah. Ruh yang pertama bergegas kembali, namun ruh yang lain berjalan dengan enggan sambil sesekali menoleh ke belakang. "Mengapa kamu berjalan cepat-cepat?" tanya Allah kepada ruh yang pertama. "Ya Tuhan, dahulu aku selalu membangkang perintah-Mu. Sekarang sudah seharusnya aku taat kepadamu. Dan kamu, mengapa kamu tidak segera kembali ke neraka?" tanya Allah kepada roh kedua. "Aku sangat mengharap ampunan-Mu, karena mustahil kamu akan mengembalikan kami ke neraka setelah membebaskan kami darinya. Masuklah kalian berdua ke dalam surga. Masuklah, karena kamu telah mentaati perintahku, dan masuklah karena kamu percaya pada rahmat dan kemurahanku." Raja Tuba melakukan perjalanan dari Yaman ke berbagai negeri ditemani 400 ulama. Setiap kali memasuki suatu negeri, rakyat negeri itu selalu mengeluhkan dan memuliakannya. Suatu ketika sampailah ia di kota Mekah Al-Musyarrafah. Tak seperti penduduk negeri lainnya, warga Mekah tidak memberikan sambutan yang hangat. Sikap mereka ini membuat Raja Tuba heran. "Mengapa penduduk negeri ini tidak memuliakan kita?" tanya Raja kepada para ulama yang menemaninya dalam perjalanan. Mereka adalah penduduk Mekah. Manusia sangat menghormati dan memuliakan mereka. Itulah sebabnya mereka tidak memuliakan dan mengagungkanmu, jawab para ulama. Timbul niat dalam hati Raja Tuba untuk menghancur leburkan Ka'bah, batu demi batu. Allah yang Maha Mengetahui seketika itu juga menurunkan bala berupa penyakit di kepalanya, sehingga busuklah kepala sang raja. Orang tak mau duduk di dekatnya karena bau busuk yang disebarkan oleh penyakit itu. Para tabib berusaha mengobati, namun mereka tidak menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Para ulama yang menemaninya merasa penasaran. "Mengapa kami tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit raja, padahal telah banyak tabib yang memeriksanya?" Tiba-tiba salah seorang dari ulama berkata kepada raja, "Akan kuberitahukan obat penyakitmu, wahai raja, tapi hanya kamu seorang yang boleh mendengar." Raja Tuba kemudian memerintahkan semua orang yang sedang bersamanya untuk meninggalkan mereka berdua. "Nah, mereka telah keluar sekarang. Katakanlah, apa obat penyakitku ini?"
akan kuberitahukan obat itu setelah kamu ceritakan apa yang kamu niatkan dalam hati dan apa yang kamu sembunyikan dalam batinmu. Jawab si alim itu, aku memang menyimpan niat buruk dalam hatiku, yaitu hendak menghancurkan rumah ini, yaitu Ka'bah, batu demi batu. Sebab mereka tidak mengagungkan dan menghormati kita, ucap sang raja. Ketahuilah, niat jelek inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan memberimu penyakit. Sekarang, jika kau ingin sembuh, urungkan niatmu itu. Semoga Allah mengampunimu, saran si alim. Baiklah, saat ini juga kubatalkan niat burukku, kata sang raja menyesali sikapnya. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Setelah beberapa hari tinggal di Mekah, sang raja bersama rombongannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para ulama yang menemaninya berkata, kami ingin tinggal di sini. Saat itu, kota Madinah masih berupa hamparan tanah kosong yang tandus. Bukankah kita telah sepakat untuk melakukan perjalanan bersama, kata raja. Tetapi kami ingin tinggal di sini. Mereka, para ulama, bersikeras. Apa yang menyebabkan kalian ingin menetap di sini? Sesungguhnya tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dalam waktu dekat beliau akan diutus dan berhijrah kemari. Kami ingin anak cucu kami kelak menjadi pengikut dan sahabat beliau. Jika demikian, aku akan menitipkan kepada kalian sepucuk surat untuk Nabi akhir zaman. Serahkanlah surat itu jika ia telah diutus dan berhijrahlah ke tempat ini. Kemudian Raja Tuba menulis sepucuk surat yang bunyinya, aku adalah Raja Tuba I. Aku beriman kepadamu dan juga meyakini ajaranmu. Surat itu ia stempel dan serahkan kepada orang alim yang telah menyembuhkan penyakitnya. Simpan baik-baik surat ini, pesan raja. Para ulama pengikut Raja Tuba adalah kakek moyang para sahabat Ansor. Dan orang yang dititip surat adalah leluhur Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi SAW telah diutus dan berhijrah ke Madinah, Abu Ayyub menyerahkan surat itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.